Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deladia Andini, NIM 195211394 dari kelas MBS 5H. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengenai konsep pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut Sondang P. Siagian menyatakan dalam buku Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif oleh Connie Koirunisa menyatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang atas alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat. Menurut J.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagian pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih. Sedangkan menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan. Di antara situasi-situasi yang tidak pasti, pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perakiraan mengenai frekuensi perakiraan yang akan terjadi. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatik terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan mengambil keputusan jenis ini. Contohnya yaitu keputusan pemesanan barang dan sebagainya. Yang kedua adalah keputusan setengah terprogram. Keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya yaitu keputusan alokasi dana, promosi, kebutuhan rekrutmen pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram, menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks. Contoh, perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai manajemen sains. Manajemen sains adalah suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang manajer yang dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Tujuan utama dari manajemen sains adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta, dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Jenis-jenis manajemen sains. Yang pertama yaitu teknik linier. Teknik linier atau teknik matematika umumnya berupa langkah-langkah matematis yang telah ditentukan dalam rangka memecahkan masalah. Yang kedua, teknik probability. Teknik probability, solusi yang mengandung unsur ketidakpastian, dengan kemungkinan adanya solusi alternatif dan umumnya hasilnya bersifat probability. Yang ketiga yaitu teknik jaringan kerja. Teknik jaringan kerja menggambarkan sistem yang sedang dianalisis baik deterministik maupun probabilistik. Yang keempat yaitu teknik lainnya. Teknik-teknik yang tidak mudah digolongkan seperti teknik persediaan, teknik linier, dan non-linier. Kegunaan teknik manajemen sains. Teknik manajemen sains memberikan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan. Dalam membuat keputusan, manajer harus menggabungkan antara informasi yang diperoleh dengan keahlian dan pengalamannya. Langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. 1. Melakukan observasi, yaitu mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami oleh organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Kedua, mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah-masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu membuat pemodelan.
Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat yang merupakan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Keempat, yaitu menentukan solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linier, metode grafis, simplex, transportasi, penugasan, dan lain-lain, stokastik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya, atau simulasi, peramalan, kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan persediaan, analisis hierarki, dan lain-lainnya. Yang kelima, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan nyata dari model yang sudah dikembangkan atau pemecahan dari masalah yang dihasilkan oleh model yang telah dikembangkan, melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan yaitu teknik sains manajemen memberikan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan. Dalam pembuatan keputusan yang pokok, manajer informasi yang diperoleh harus menggabungkan informasi yang diperoleh dengan keahlian dan pengalamannya. Dalam hal ini, manajemen sains berperan dengan menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah manajemen dalam rangka membantu manajer mengambil keputusan yang paling tepat. Contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Dalam perusahaan, pada konteks pengembangan bisnis, diperlukan pembentukan paradigma kolektif. Semua satu bahasa, satu tujuan, dan satu langkah. Paradigma kerja ditampilkan ke permukaan dan diterjemahkan oleh semua pelaku bisnis dalam perusahaan. Dengan paradigma, dapat dicegah terjadinya kerugian perusahaan melalui pendekatan kerja yang efisien. Pola kerja yang sinergis antar unit perusahaan dibentuk lewat sistem koordinasi yang efektif.